Itu Gugrosku. Kembalikan padaku. Aku Pangeran Salim. Aku suka Gugros ini. Ini tidak akan kukembalikan padamu. Wah, bagaimana bisa kau mengaku itu punyamu? Itu punyaku. Ibuku yang menghadiahkannya padaku. Tapi kau kehilangan mereka. Aku yang menemukannya. Sekarang Gugros ini milikku. Kalau begitu, simpanlah ini juga. Dengarlah, kau berkelahi untuk salah satu Gugros ini. Kenapa kau berikan lagi padaku? Itu karena ibuku mengatakan itu tidak boleh terpisah. Ini, simpanlah, biar mereka tetap sepasang. Kau sudah mengambil salah satu set Gugros. Simpan set ini sebagai hadiah dariku. Bagaimana kau akan berdansa tanpa mengenakan Gugros ini? Hanya Gugros yang tidak mengeluarkan suara. Lihat. Apa yang kau lihat? Simpan Gugros itu. Kau boleh menggunakannya saat kau menari. Berani sekali kau. Berani sekali kau bicara kurang sopan pada putra mahkota. Kau masih sangat muda. Kau masih jauh untuk jadi raja. Datanglah padaku saat kau menjadi raja. Aku akan menghormatimu dan bicara dengan sopan. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ayo mari, silakan dimakan. Sekarang Salim pasti akan dimarahi ya. Iya, aku yakin dia pasti dimarahi. Ada apa? Kenapa kalian jadi saling berbisik seperti itu? Murad mengatakan Salim menyembunyikan sesuatu. Anakku Salim, apa benar kau menyembunyikan sesuatu? Lihatlah, ini yang disembunyikan Pangeran Salim. Di mana kau menemukan Gungros ini? Ayah, aku menemukannya sewaktu aku jalan-jalan. Letakkan saja itu di atas meja. Kau tetap diam di sana, Jodan. Dengar Salim, Gungros dan pedang ada di hadapanmu. Sekarang kau harus memutuskan apa yang ingin kau pilih. Gungros ini atau pedang raja? Yang mulia, Salim, anakku. Kurasa sebagai laki-laki kau harusnya menyukai pedang.
Apa yang terjadi denganmu, Salim? Karena pedang terlalu berat, Ayah. Aku tidak bertanya padamu apakah pedang itu berat. Aku bertanya apa yang kau sukai, pedang itu atau Gungros? Aku menyukai suara Gungros. Dan aku takut pada pedang. Kau menyukai suara Gungros karena kau belum pernah mendengar suara sebuah pedang. Aku adalah ayahmu, dan itu sudah menjadi tugasku sebagai seorang ayah untuk membuatmu jatuh cinta pada pedang. Kalian, anak-anakku, akan berkumpul di lapangan setiap pagi. Kemudian, aku akan menunjukkan pada kalian bahwa suara pedang lebih merdu dari suara Gungros. Ibu, apa yang akan terjadi besok? Apa yang mulia akan marah padaku? Jangan khawatir, Salim. Dia kan ayahmu. Apapun yang dia lakukan untuk kebaikanmu. Ngomong-ngomong, di mana kau menemukan Gungros itu? Milik siapa? Itu milik seorang gadis yang sok dan sombong. Dia lebih muda dariku, tapi dia terlihat lebih tua. Dan dia membuat klaim tinggi. Lalu kenapa kau membawa Gungrosnya? Keberaniannya membuatku jengkel. Karena itulah aku membawanya. Salim, ini tidak benar. Pangeran seharusnya memberi sesuatu, bukan mengambil sesuatu dari orang lain. Tapi aku menemukannya tergeletak di tanah, Bu. Kau tidak punya hak atas segala yang kau temukan di jalan. Dan anak-anak yang baik akan mengembalikan barang yang mereka temukan pada pemiliknya. Tapi itu kan milikku sekarang. Tapi Salim, benda ini juga tidak berguna untukmu. Apa yang bisa kau lakukan? Apa bisa kau gunakan? Iya. Bagaimana? Apa kau bisa menari? Tidak. Kalau begitu, kembalikan Gungros itu pada orang yang bisa menari, mengerti? Tapi Gungros ini kan milikku. Aku tidak akan kembalikan padanya. Aku tidak akan mengembalikan pada gadis sombong itu, Bu. Apa kau akan berselisih dengan para gadis? Iya, karena aku tidak suka anak perempuan. Itu karena sekarang kau masih terlalu muda. Saat dewasa nanti, kau akan mulai menyukai mereka. Anak-anak perempuan itu kan sangat sombong. Itu tidak benar. Ibu juga seorang perempuan. Tapi ibu dan nenek berbeda. Apa yang telah dilakukannya padamu, Nak, sampai kau begini marah? Coba katakan pada ibu. Aku bilang padanya kalau aku putra mahkota. Dia bilang aku masih terlalu muda. Aku belum bisa jadi raja. Dia bilang kalau aku sudah jadi raja baru bisa menemuinya. Salim, dengarkan ibu ya. Ingat, kau harus selalu menghargai wanita. Jika kau berpikir seseorang lebih pintar, juga lebih cerdas darimu, kau harus menerima kenyataan bahwa dia lebih baik dari dirimu. Jangan merasa kesal dan kau harus menghormati orang itu. Kau bisa belajar darinya. Jangan bersikap begini, Nak. Anakku, semua orang memang takut pada raja dan juga pada seorang pangeran. Jika ada orang yang berani meluruskan kesalahanmu meskipun tahu bahwa kau adalah seorang pangeran, dia adalah teman sejatimu. Dan seharusnya kau tidak berkelahi dengan teman sejatimu. Kau harus menghargai dan juga menyayanginya. Jadi, kembalikan Gungros ini kepada pemiliknya ya sayang. Tapi kan, Bu. Salim, ibu baru saja menjelaskan sesuatu. Apa kau tidak dengar ibumu? Baiklah. Ini. Apa yang kau katakan? Seharusnya kau tidak kurang ajar pada pangeran. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia mengambil satu set Gungrosku, jadi aku juga memberikan satunya. Seharusnya itu tidak terpisah kan? Lagi pula, dia seorang pangeran, tapi dia berkelahi denganku untuk Gungrosku. Sayang, dia seorang pangeran. Paham? Dan kita hanya rakyat biasa. Dan seharusnya kita tidak begitu bangga, Nak. Selain itu, kita berada di sini atas belas kasih yang mulia raja. Ayahmu adalah seorang musisi. Dia mengiringi Tansen di alat musik tabla di kerajaan. Dan kau bicara tidak sopan pada Pangeran Salim. Aku tidak tahu semua itu, Ibu. Aku ingin Gungros yang lain. Kalau tidak, guruku akan marah.
Ada apa, Joda? Aku mengkhawatirkan Salim. Aku akui bahwa dia membuat kesalahan. Tapi apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau pikirkan? Aku sangat yakin padamu, Yang Mulia. Kau tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Tapi jangan lupa kalau dia masih terlalu muda saat ini, Yang Mulia. Aku tahu. Dan aku juga sangat mengerti itu. Tidak salah untuk memiliki minat pada segala bentuk seni. Karena aku juga sangat menyukai bentuk seni. Tapi Salim anakku adalah putra mahkota Kerajaan Mughal. Dan aku ingin Salim juga memiliki hasrat untuk pedang. Lakukan apapun yang kau mau. Tapi tolong, jangan terlalu keras padanya, Yang Mulia. Kau mengkhawatirkan yang tidak perlu. Bukankah dia juga anakku? Salim adalah juga anakku, Joda. Aku juga peduli akan masa depannya. Jadi, aku juga tentunya ingin dia jatuh cinta pada pedang. Tapi sekali lagi kuakui bahwa dia memang serupa denganmu. Aku senang akhirnya kau menerima kenyataan itu. Aku tidak punya pilihan. Ketika aku melihatmu untuk pertama kali, aku tertawa melihatmu. Kenapa? Memangnya aku lucu di matamu? Dan apa hubungannya dengan Salim dalam hal ini? Aku tidak menemukan kelucuanmu. Bahkan aku menemukan kau tidak berdosa dan masih begitu muda. Kau begitu kecil bagiku. Aku tidak sekecil itu, Yang Mulia. Aku tidak mau lagi bicara padamu. Kau selalu saja mengejekku selama ini. Salim juga telah mewarisi satu lagi kualitas darimu. Aku menemukan dia begitu menarik. Semenarik halnya dirimu. Jadi mungkin itulah alasan aku begitu menyayanginya. Subhanallah. Bagus sekali. Bubar. Secara bertahap, ketertarikan Pangeran Salim terungkap. Dia lebih menyukai Gunros daripada menyukai pedang. Aku bisa menggunakan ini untuk keuntunganku. Ratu. Begitu banyak pedang dan set Gunros. Apa yang akan dilakukan Yang Mulia Raja ya? Kau mau pergi kemana, Salim? Kita kan mendapatkan kesulitan ini karena kau. Jika kau tidak membawa Gunros itu, Yang Mulia Raja tidak akan meminta kita untuk datang kemari, kan? Jadi sekarang kau harusnya melakukan perintah Yang Mulia. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Jalal. Yang Mulia pasti sudah memutuskan sesuatu setelah banyak pertimbangan. Karena dia juga adalah anaknya. Kau benar, Ratu Ruqayyah. Tapi anak-anak itu masih begitu kecil. Sudah jelas bahwa kita akan takut. Dengar, Salim.
Ayo berdiri di hadapanku. Tan Sen? Tentu yang mulia. Salim, ingat kata-kataku. Tidak peduli apapun yang terjadi, jangan pernah berpaling dari yang mulia raja. Kau ingat itu ya? Mengerti? Aku ingin tahu apa yang dijelaskan Yang Mulia pada Seko melalui pertarungan pedang dan duet tari ini. Apa kau sadar sekarang, Nak? Bahwa pedang ternyata lebih merdu suaranya. Ayah sangat senang melihatmu bahwa kau tidak satu kali pun melihat Gungros. Sekarang, kau harus membuat dalam pikiranmu bahwa kau harus memberikan perhatian penuh pada pedang ini. Apa kau mengerti? Bagus sekali. Kuharap kalian juga mengerti akan hal ini. Ratu Jodah, suamimu dan anakmu sangat mengagumkan.
Dia menemukan cara unik untuk menjelaskan berbagai hal. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, H, G, H, I, J. I, J. Anak-anak, ingatlah huruf-huruf ini. Hafalkan semua. Aku akan bertanya pada kalian besok sebelum aku memulai pelajaran selanjutnya. Iya, Pak Guru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia raja hebat dalam pertarungan pedang, kan? Tidak ada yang hebat dari hal itu. Aku juga bisa. Benarkah? Lakukan saja. Apa yang bisa kau lakukan? Bisakah kau menggunakannya? Iya, Bagaimana? Apa kau bisa menari? tidak. Kalau begitu, kembalikan Gung Ros itu pada orang yang bisa menari, mengerti? Aku akan pergi dari istana. Mohon maaf Pangeran Salim, tapi aku tidak punya izin untuk membiarkanmu pergi. Ibu sudah memberiku izin. Yang Mulia Raja memerintahkan kami untuk tidak membiarkan anak-anak pergi keluar. Salim. Kau kan adalah pewaris tahta kerajaan. Kau putra mahkota. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk keluar. Memangnya kau mau kemana? Aku harus mengembalikan gugros ini. Ibu telah mengatakan kalau pangeran tidak boleh mengambil barang-barang milik orang lain. Tapi para penjaga tidak boleh kita pergi. Ayo kita lakukan sesuatu. Ayo berikan gungros ini pada seseorang. Pasti dia akan memberikan pada gadis itu. Apa yang kau katakan pada orang itu? Aku tahu bagaimana dia melihat. Aku tidak tahu namanya. Tapi tidak mungkin untuk pergi keluar. Kenapa tidak mungkin? Kau tidak bisa pergi secara terbuka. Kau bisa menyelinap keluar dari istana. Menyelinap? Tidak, tidak. Yang Mulia Raja akan marah jika tahu kalau aku menyelinap. Kenapa kau begitu takut? Kau tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Kembalilah sebelum seseorang ada yang mengetahuinya. Tapi bagaimana aku akan pergi sendirian? Kenapa begitu? Kutub dan Daniel akan pergi bersamaku. Aku? Tidak. Kalau Yang Mulia Raja tahu, apa yang akan dilakukannya? Suara pedangnya masih berdering di telingaku. Kau kan seorang pangeran dan Salim putra mahkota. Siapa yang bisa menghentikan kalian berdua? Tidak ada yang bisa, kan? Itu memang benar. Tapi bagaimana kami akan pergi? Aku punya ide yang bagus. Lihat sebelah sana. Tunggu. Hei kalian, kemarilah. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Pangeran Salim ingin memberi kalian hadiah yang banyak. Benarkah Pangeran Salim akan memberikan kita mainan yang banyak? Ayo. Tapi pergi kemana? Ayo ikut saja dulu. Aku akan membawa kalian padanya. Aku takut sekali. Bagaimana jika tertangkap? Bagaimana kau bisa tertangkap kalau tidak ada yang mengenalimu? Tidak akan ada yang bisa mengenalimu. Kurasa ini tidak benar. Menurutku ini benar. Tugas seorang anak adalah mematuhi perintah ibunya. Kalian pergilah. Kami akan menangani segalanya di sini. Dan sekarang sudah waktunya bagi para pekerja untuk pergi dari sini. Pergilah bersama mereka. Kau tidak memberikan merpatinya padaku, Salim. Sekarang tunggu dan lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Yang Mulia Raja padamu ketika dia tahu bahwa kau pergi keluar istana. Pangeran Salim akan ditampar 4 kali. Dia
Dia akan ditampar oleh Yang Mulia Raja, Ratu Rukaya, dan juga Ratu Joda. Kau hanya menghitung 3. Ratu Joda akan menamparnya 2 kali. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak-anak. Pergilah, ayo. Cepat. Ratu, Yang Mulia, aku sudah mencari ke semua tempat tapi aku tidak menemukan Salim. dia pasti bermain di suatu tempat, tidak perlu khawatir. Tidak, aku sudah memeriksa ke setiap tempat tapi dia tidak ada. Kalau begitu, kemana dia pergi? Baiklah, aku akan suruh para prajurit untuk mencarinya. Aku akan bertanya pada Haider dan Murad. Mungkin mereka tahu kemana pangeran pergi. Salam Yang Mulia. Apa kalian melihat Pangeran Salim? Tidak, Yang Mulia. Aku tidak melihatnya beberapa waktu ini. Kami juga tidak melihat Kutub dan Danial. Bahkan mereka tidak bermain dengan kami. Baiklah. Ku harap kita tidak melakukan hal yang salah. Bagaimana kalau Salim memberitahu Yang Mulia Raja bahwa itu rencana kita? Tidak, Yang Mulia. Pangeran Salim tidak pergi keluar. Lalu kemana anak-anak itu? Mereka tidak berada di dalam istana. Periksa setiap sudut istana. Aku tidak melihatnya. Kemana ya? Kira-kira garis itu. Salim, aku merasa sangat takut. Aku ingin tahu apa yang terjadi di istana. Ayo kita kembali. Tidak. Kita sudah datang sejauh ini. Kita tidak akan kembali tanpa mengembalikan Gugros itu. Sepertinya kau juga takut ya dimarahi ibu. Tapi ibulah yang memintaku untuk mengembalikan Gugros ini. Ayo. Mansing, cari anak-anak itu segera. Temukan Salim, Kutub, dan Danial dimanapun mereka. Baiklah, Yang Mulia. Ya Tuhan, aku sangat lelah. Ayo kembali saja. Tunggu. Mau pergi kemana kau? Ini sudah dekat. Benarkah? Iya. Ayo. Nah, kita sudah sampai. Kalian berdua tunggu di sini. Aku akan pergi membalikkan Gungros ini. Ibu, aku sangat cemas. Kemana anak-anak itu pergi, Bu? Yakinlah pada Allah, Salimah. Dewa Krishna, tolong lindungilah Salim. Tolong bawa dia kembali kepadaku. Aku mohon padamu, Dewa. Ratu Joda, tolong jangan khawatir. Aku yakin Pangeran Salim aman, dimanapun dia berada. Selain itu, Yang Mulia Raja sudah pergi mencarinya. Seorang gadis datang ke sini untuk belajar menari. Di mana dia? Semuanya sudah pergi.
Ada apa, Salim? Kenapa tidak kau kembalikan? Semua gadis sudah pergi. Apa kau yakin kau telah bertemu dengannya di sini? Iya, aku tidak tahu namanya. Tapi aku ingat wajahnya, gadis itu. Maaf, ada wanita yang kesini untuk belajar menari. Kau tahu di mana dia tinggal? Tolong beritahu kami. Siapa yang kau bicarakan? Pemilik Gungru ini, Pak. Gungru? Aku tidak tahu. Pergi saja. Kau ini masih sangat muda, tapi kau bertanya soal gadis-gadis. Jangan kurang ajar. Kau tidak punya sopan santun pada pangeran. Pangeran, coba lihat dirimu. Kau seperti anak fakir miskin. Pangeran. Cepatlah kau ke sana, kami akan tunggu. Kenapa kau mendatangiku? Aku ingin mengembalikan ini. Aku tidak akan mengambil yang sudah kuberikan. Ibuku memintaku untuk mengembalikan ini padamu. Entah bagaimana aku berhasil datang kemari untuk mengembalikan ini padamu. Ini tidak berguna untukku, karena aku tidak menari. Kau bisa menggunakannya, kan? Tidak, aku sudah tidak menginginkan itu lagi. Kenapa? Karena itu sudah usang sekarang. Baguslah kau mengambilnya. Ibuku sudah membelikanku yang baru. Kau boleh menyimpannya. Kau ini terlalu sombong. Kau tidak punya sopan santun untuk bicara pada siapapun. Aku adalah anak yang mulia Jalaluddin. Begitu? Kau hanya anaknya. Kau bukan raja. Aku kan sudah bilang, datanglah padaku saat kau jadi raja. Aku akan menghormatimu dan bicara dengan sopan. Kau begitu kecil, tapi bicaramu sangat tinggi. Lakukan apa yang ingin kau lakukan dengan mereka. Ibuku bilang aku tidak bisa menyimpannya karena aku adalah laki-laki. Kau mengerti? Salim, dia begitu lihai. Dia memarahimu. Dia tidak lihai, dia gila. Ayo kembali, nanti kita bisa dimarahi. Mereka bertiga telah menyamar sebagai buruh kerja dan sekarang pergi keluar istana. Tapi tidak ada kabar dari mereka. Cari mereka di setiap penjuru. Aku sendiri yang akan pergi mencari mereka. Ayah yang memenuhi semua tuntutan anaknya tidak pernah bisa melindunginya. Makanan saja kau pikirkan, aku takut. Nanti ayah dan ibu pasti akan marah pada kita. Ayo kita cari jalan pulang. Yang mulia raja.
Kau duduklah. Apa kau juga punya pemikiran tentang masalah yang akan ayah hadapi? Salim, kau adalah pewaris kerajaan Mughal. Kau adalah seorang putra mahkota dari kerajaan Mughal. Kau harusnya tahu bahwa ayah memiliki banyak musuh yang bisa membahayakanmu setiap saat untuk membalas dendam pada ayah. Tapi terima kasih Tuhan, bahwa ternyata di luar sana kau dalam keadaan baik-baik saja. Bayangkan bila sesuatu terjadi padamu. Maaf Yang Mulia, aku pergi untuk mengembalikan Gungro ini. Dengar Salim, apapun yang kau lakukan di luar sana, kau tidak boleh meninggalkan istana tanpa memberitahu siapapun dan tanpa pengawalan dari istana. Apa kau mengerti? Anakmu tidak mengerti bahwa dia bisa saja berada dalam bahaya di luar sana. Dia punya banyak musuh. Bagaimana kalau ada orang yang tahu, Salim? Jangan khawatir, aku sudah menjelaskan semua padanya. Tolong Yang Mulia jangan ikut campur dulu. Karena terlalu memanjakannya, dia jadi keras kepala seperti ini. Dia harus dihukum atas kesalahannya Yang Mulia. Biarkan aku menghukumnya. Ratu Joda, dia masih sangat kecil. Dia sudah mengakui semua kesalahannya. Sama seperti waktu kita masih kecil dulu. Aku sudah jelaskan semua. Dia berjanji tidak akan mengulanginya. Apa? Dia tidak akan mengerti hal ini dengan mudah Yang Mulia. Dia tidak akan mengerti sampai dia mendapat hukuman. Apa yang akan kita lakukan kalau ada bahaya datang padanya? Tidak bisa dibiarkan. Dia harus diberi pelajaran. Tapi tadi aku sudah menjelaskan panjang lebar padanya. Hah, kau bicara seolah-olah dia memahami segalanya. Bagaimana kalau ada yang menculiknya? Bagaimana? Hah? Ratu Joda, katakan padaku, siapa orang yang berani menyakiti anak raja dari kerajaan Mughal? Mereka yang berniat membahayakan kerajaan Mughal. Dan di sana ada banyak orang. Tapi aku ayahnya. Apa menurutmu aku tidak mampu untuk melindungi anakku sendiri? Ayah yang memenuhi semua tuntutan anaknya tidak bisa melindunginya. Aku tidak memenuhi semua tuntutannya. Aku hanya menjelaskan beberapa hal padanya. Kalau kau tidak percaya, kau boleh tanya padanya. Salim anakku, dia memang sama sepertimu. Tapi tidak aku pungkiri, dia juga memiliki sifat yang sama seperti aku. Dia suka menyamar di keramaian orang. Tapi dia masih terlalu kecil untuk melakukan itu. Tindakannya kekanak-kanakan dan bisa membunuhnya. Syukurlah Tuhan masih melindunginya. Tapi jangan sampai ada kesan bahwa aku tidak akan menghukumnya Yang Mulia. Aku akan menghukumnya. Kau ingin menghukumnya, tapi kau juga membelainya dengan penuh kasih. Memangnya salah? Begitulah cara kaum itu.